Sumpah, kayak ya emang nilai gue nggak terlalu bagus banget, cuma ya aman lah. Apa lo Di ada atas. orang dalam di kampus? Apa di JKT lo ada orang dalam? Apa lo ada main sama apa lo ada main sama Nggak ada, ada nggak ada nggak nggak ada. nggak ada. Siap? Enjoy the podcast. Hai guys, balik lagi di Ngaco. Hari ini kita ngaco bareng. Karona Anggreni. Long time no see. Long time no see. Copot nih ya ampun. maskernya ya. Iya. Apa ya? Iya ampun, kangen banget. Dia makin ini loh, kayak cewek Korea gitu sekarang. Asik. Ya gak sih tuh, liat. Tapi lu kelihatan ini deh, sekarang kayaknya wanita-wanita karir gitu. Oh iya dong. Iya. Dari dulu kan emang kita berkarir juga. Beda karirnya cuy. Iya, sekarang karirnya banyak. Banyak sekarang. Di balik laptop juga. Sekarang emang sibukannya apa sih karena? Tadi lu, aku tanya dulu, lu apa kabar? Oh ya, gue luar biasa. Dahsyat. Yes. Lu apa kabar, Kak? Baik. Baik udah banget. lama gak ketemu kita ya. Kayak emang gue gak lama gak ketemu semuanya sih. Iya sih. Tapi gue dulu sama lu kita masih sering ngobrol karena kita satu kampus. Yoi, kita satu tim juga kan sempet. Iya, satu tim sempet. Sekarang sibuk apa berarti? Sekarang sibuknya banyak. Ini gue liat kemana by the way. Sini ya. Ini, Jadi sekarang sibuknya banyak. apa? Pertama, seperti yang kalian tahu, saya masih bernyanyi. Apa nih? Jadi Solo kan, karir juga. jadi kemarin tuh baru banget keluarin single kolaborasi kan sama Aurel, sama Mas Pepeng. Iya, Pepeng. Nah, itu kan jangan ganggu, jangan lupa dengerin. Udah keluar sekarang. Udah tanggal 2 Juni kemarin. Oh, kemarin Tapi- pas Aurel soalnya belum Oh, keluar. waktu Aurel belum. rilis. Terus Nanti juga bakal ada single aku sendirian, tapi mungkin akhir tahun ya mungkin ya. akhir tahun. Kalau lancar ya, doain aja. Heeh. Terus selain nyanyi, Heeh. aku jadi financial consultant. Asik. Salah satu Banyak perusahaan ya ibu asuransi, ya. iya. Terus Sama aku sekarang baru aja kerja jadi pegawai kantoran gitu kan. Di startup. Digital marketing agency Sibuk gitu. ya, Bu. Kayak gue sekarang harus manggil Bu Rona, bukan Kak lagi nih. Ya, Ibu Rona. demi cuan ya. Lu tuh asal dari mana sih? Dari ini ya, Rangkas ya? Itu Natalia. Lo dari mana, Kak? Gue kalau tanya asalnya gue bingung sih. Gue lahir di Jawa Timur, Oh. tapi gue gede di Jawa Tengah. Tapi di Jawa Tengah gue sebenarnya lebih lamaan di Jakarta. Oh gitu, lu ke Jakarta berarti pas JKT apa Iya, pas JKT. Oh, pas JKT lu langsung ke Jakarta tinggal. Sekarang tinggal sama keluarga apa sih? Sendiri ngekos. Oh, masih sendiri. Masih. Ya ampun, lu survive banget sih. Ya udah 9 tahun gue di Jakarta sendirian, yes. terus apalagi sekarang kesibukannya? Itu sih, tiga itu. Kuliah udah kelar kan? Udah dong, kan Sama kita gue barengan sama ya. Satu batch kita. Yoi. Ya, satu alma mater. Yoi. Terus apalagi? Gue sibuk memperbaiki diri, Emang apa memantaskan diri ya, memantaskan biar diri? jodohnya yang juga yang pantas ya nggak? Ini anak JKT kalau datang ke sini nanya ngomongnya jodoh mulu. Gitu Kenapa ya? sih? Semuanya ngomongin jodoh. Lah kan gue udah pantas dong, udah umur sih. segini 26. Lu 26 ya? Oh iya, Karona maafnya agak tua sih. Dari kemarin juga gue mikirnya Karona tetap kalau pikir Karona tuh udah mature gitu. Udah Rona, oh iya dia udah tua gitu. Tapi gue kalau- dulu kan kayak gitu. Iya, tapi gue kalau pakai baju SMP masih cocok. Masih. Masih cocok. Berarti lu keluar kemarin JKT di tahun Tahun ini Oh, tahun 2021 Februari tengah. itu yang sama ini gak sih yang apa sih pandemi iniin Enggak, gue sebelum itu jadi ngumuminnya. Jadi gue, Nadila, siapa lagi, Desi, Friska, sama Desi. Desi sempat kesini juga kan kemarin. Iya. Ya udah, jadi kita ngumumin, terus kita waktu itu konser bareng gitu, waktu anniversary kan di akhir tahun. Ya udah, kalau yang itu kan yang setelah pandemi itu kan setelah gue keluar berarti, setelah yang kita berlima keluar baru Oh baru last ini, show last mereka, show mereka. gitu. Oh berarti beda ya, bukan Beda. sama itu. Itu lama juga ya, lu 8 tahun ya juga ya? 8 tahun lebih, 8 tahun lebih. sama kayak Nadila. Yes. Sekarang minggu. sama-sama bedanya lu sama Nadila tetap entertain, tapi Nadila belum masuk ke dunia kantor kali ya. Enak di kantor. Gimana ya? Gue takut bos gue nonton. Gak apa-apa, justru biar lu keluhin kesah aja di sini.
Ya enak sih, karena gue belajar banyak banget literally. Kayak gue dulu kan kerjanya kayak kasarannya nggak pakai otak gitu ya. Kita kan joget dan nyanyi. Itu pakai otak kali. Tapi lebih otot. Otot dan otak dan hati. Iya sih. Hati. Semua bekerja cuy. Bener. Tapi kalau kantoran tuh kayak lu lebih pusing daripada lu kuliah. Iya. Ya kan? Iya benar. Kayak gue belajar Excel lagi. Kayak gue berasa bego banget kok. Emang lu bagian apa di kantor? Gue jadi sales marketing and AE, merangkap AE juga. AE juga. Jadi gue cari klien, gue maintain hubungan dengan klien, tapi gue juga kayak ngurusin budgetnya gitu-gitu lah, quotationnya lah, gitu-gitu deh. Semuanya ya. Wow. Tapi kan lo kuliahnya PAC ya, Performing Art. Kok jadi merangkap AE gitu loh? Ya kan masih ada hubungannya dengan komunikasi ya. Iya sih. Kita kan kampus komunikasi ya. Jadi seenggaknya ya bisa lah dikit-dikit lah. Kan karena orang kerja diajarin dari awal. Iya. Untungnya si atasan gue ini, si user gue ini orangnya ngajarin banget tipenya. Jadi emang dia jago sih ngajarin. Jadi gue bener-bener gue ngerti apa-apa sumpah. Kayaknya gue sama anak magang masih pinteran anak magangnya deh. Tapi lu kenapa memilih untuk jadi kantoran? Masa lu tuh face of JKT banget loh dari awal masuk JKT lu tuh udah. Iyalah, yang film JKT lu ada di situ. Itu hoki aja gue. Muka lu tuh udah JKT banget, maksudnya face of JKT banget. Rona tuh udah terkenal loh, Rona JKT pasti. Ya, kalau enggak Ayen ya. Ayen ya, dulu Ayen, gue taunya Ayen sumpah. Kenapa lu memilih untuk memutuskan untuk keluar? Kalau ditanya kenapa keluarnya, ya itu karena kayak gue ngerasa gue di JKT udah cukup lah. Gue harus mencoba hal di luar zona nyaman gue. Kalau misal perform itu kan all about perform itu kayak gue udah ngalamin dari kecil, man. Iya, lu entertain dari dulu ya, dari kecil pun. Jadi gue pengen coba yang gue belum pernah lakuin aja. Kerja kantoran, gitu-gitu. Terus jadi financial consultant kayak, Rona ngomongin asuransi gitu-gitu kan kayak. Ya udah gitu. Jadi kayak biar memperluas cara pandang gue juga kan. Biar nggak kayak katak dalam tempurung, gue bisa itu doang gitu. Kalau JKT lu nggak bisa yang lain gitu. Menambah kapasitas diri ya. Asik. Emang lu nggak aneh apa? Soalnya kan udah terbiasa 8 tahun ya, maksudnya udah terbiasa kayak nyaman banget, kayak semua yang lu perluin sebenarnya udah ada di sana. Apalagi gitu loh yang lu cari di luar kan lu harus nyari sendiri, apalagi lu konsultan finansial, which is lo harus cari klien, dan itu menurut gue nggak hal yang gampang gitu loh. Iya, emang susah jujur. Apalagi gue anak rantau ya. Di Jakarta koneksi gue dikit gitu kan. Nah, tapi justru itu tantangannya. Jadi kayak gue memperluas koneksi gue di sini. Malah karena gue jadi financial advisor itu, gue jadi kenal banyak orang. Karena kan kayak dapat referensi gitu-gitu. Referensi berarti dari kantornya juga udah ngajuin gitu ya. Berarti relate-nya sama ini sorry kan tadi financial consultant, yang satunya lagi yang AE. Nah, itu dapat klien dari mana? Waktu gue awal masuk banget itu mereka sebenarnya udah punya list klien kan, database. Nah, gue approach dari situ sama gue DM-in beberapa brand gitu pakai IG gue. Kayak gitu. Jadi terus gue sempat juga mempergunakan privilege gue sebagai ex-member itu kan. Jadi ini kayak gue waktu itu pernah update di Twitter gitu. Ada yang punya kenalan orang marketing brand gak? Kenalin dong ke gue gitu lah. Jadi kayak beberapa fans DM-in ke gue gitu. Ini lu udah enak dong. Ya lumayan lah. Tapi goal? Lagi proses. Udah deket sih. Maksudnya udah, ya doain aja ya. Betul, kalau approach klien begini, halo hai kak, perkenalkan aku Rona, ex-member JKT, begitu? Ya enggak dong. Gimana? Ya gue perkenalkan diri sebagai jabatan gue di kantor gue itu. Gue misalnya di Indoposko. Ya. Gue saya di Indoposko, saya mau ini gitu. Enggak, ex JKT lo nggak lu bawa? Ya enggak dong. Terus privilege-nya apa dong? Ya sebagian sih emang udah tahu ya. Sebagian udah tahu ini Rona JKT. Mungkin yang ngereferensiin gue ngasih tahu ke orangnya yang gue yang direferensiin ya. Nah, ada member gitu. Gitu. Terus tapi pernah sih kayak itu bukan klien yang gue approach, teman gue yang approach, tapi kan gue ikut meeting ya. Terus bahkan itu gue nggak on cam. Dia cuma baca nama gue doang, Rona Anggriani. Terus orangnya tuh pas di akhir meeting dia nanya, ini Rona Anggriani tuh yang ex-member itu bukan sih? Gitu, pernah sumpah kayak
Sampai si atasan gue sampai ketawa gitu kayak kaget. Gue juga pernah. Ini salah satu bank ya, bank besar BUMN di Jakarta. Gue sama bos gue lagi meeting, Mbak mukanya familiar. Gue udah diam nih. Hah, siapa? Ya kayak semacam girl band. Gue tau kan. Gue tapi siapa? Enggak, mirip mungkin. Enggak, saya pernah tahu. Pernah nonton dia tapi kayak yang dulu pernah ada show-nya di FX teaternya. Gue bilang, siapa ya? Gue nggak bakal itu. Gue biar dia sendiri yang nyebut aja. Terus bos gue kayak yang cuman ketawa-ketawa yang gitu doang aja. Sebenarnya agak malu sendiri sih, karena kan kita approach klien ya, itu jatuhnya klien, tapi malah kenal jadi nggak pede sendiri. Apa lu pede-pede aja? Gue sih ya gimana ya, kan gue diem aja sebenarnya. Yang nyautin itu si atasan gue. Oh iya dia Rona, iya dulu dia nih gitu. Gue hahi doang, gue kayak kaget sih. Kok dia ngerti? Gitu. Dan jadi pernah nonton. Iya makanya. Itu bisa kerja di situ gimana caranya? Nah, emang hoki gue aja sih. Jadi kan gue waktu itu last show Februari tengah ya tahun ini. Terus sebenarnya itu gue udah jadi gue kenal sama jadi gue punya teman. Susah jelasinnya. Gue punya teman, dia punya teman. Nah, kita main bareng kan, terus cerita-cerita gitu. Terus dia bilang si kantornya ini lagi kayak cari lowongan, maksudnya lagi buka lowongan. Ya udah, terus gue iseng aja, gue kasih CV gue ke teman gue itu. Terus tahu-tahu dikirim email, terus kayak diajakin interview gitu-gitu. Tapi itu beneran ada kayak tesnya gitu loh. Tes kayak psikotes begitu? Enggak, kayak gue dikasih diuji gitu loh, kayak disuruh bikin deck proposal. Lu suruh 1 kali 24 tetap jam. Begitu ya, walaupun ada privilege tetap harus kayak gitu ya, ikuti ujian ya. Terus ada interview 2 kali gitu-gitu lah. Ya, terus tanggal 1 Maret tuh gue pertama kali kerja. Jadi jeda setengah bulan. Berarti ini your first job after graduate ya? Perasaannya gimana? Perasaannya deg-degan banget. Lu kan biasa yang kayak ya udah di JKT semua orang udah kenal lu. Ini kan lu orang baru dan dunia kantor tuh kayak yang asing. Iya, dan nggak yang seindah yang akan lu bayangin. Apalagi gue dulu waktu kuliah, gue magangnya as a performer. di situ. Oh, lu di situ juga? Bukan di yang kantor gue sekarang, maksudnya di grup itu. Gitu. Ya. Terus? Jadi kayak gue nggak dapat pengalaman kerja kantoran sebelumnya. Jadi gue bener-bener blank. Kayak gimana sih kerja kantoran? Gue bener-bener keringet dingin, man, sumpah. Kayak gue takut gue malah ngerepotin mereka. Tapi untungnya sih mereka sabar ngajarinnya sih. Dibully nggak tapi? Enggak lah. Enggak ya. Biasanya kalau ini sih ada bully-bullyan. Nggak bully sih, kayak ya lebih jadi buah bibir aja kali ya. Buah bibir sih mungkin ya, nggak tahu sih, tapi nggak tahu sih gue. Tapi sejauh ini sih gue ngerasa nggak ada yang ngomongin jelek ya. Amin. Biasanya ada aja yang timbul si ini kan misalnya dia itu tuh dekat sama bos gitu misalnya. Enggak sih. Soalnya kan dia ini kayak bos gitu. Gue kebetulan kebanyakan cewek. Oh, bos tuh cewek. Iya. Nanti aman. Aman guys. Terus apa lagi? Udah sih. Itu. Kalau yang di itu financial consultant itu sebenarnya gue dari 2019 pas masih di dalam. Kenapa lu malah ambil job juga, emang kurang apa? Ya nggak gitu, ya gimana ya? Kayak gue waktu udah lulus kuliah. Terus kerjaan gue cuma JKT doang. Aduh kesebut. Ya udahlah ya. Terus? Ya udah, terus kayak ada yang nawarin kan. Ya udah, terus gue coba aja datang ke kantornya. Terus cocok. Lingkungannya cocok, komunitasnya cocok. Terus sampai sekarang bertahan berarti. Terus lu udah jadi financial consultant, kenapa lu kerja lagi? Kenapa sih lu tuh kekurangan pendapatan atau gimana? Banyak banget kerjaan lu. Gue emang suka cari cuan, kenapa? Gak apa-apa dong. Lu tuh ya nih cari cuan yang langsung sekali gede gitu loh. Jangan lu kecil-kecil tuh siapa-nyapain gitu. Siapa bilang kecil? Gede dong. Gede pun masih kurang. Gue sebagai anak rantau ya, cita-cita gue adalah beli rumah di Jakarta. Terus gue pengen nikah pakai duit gue sendiri. Oh gitu. Terus pokoknya gue harus cukup dengan diri gue dulu, pencapaian diri gue sendiri dulu, barulah gue nikah. Emang mau nikah di umur berapa?
Sekarang 26 kan? Iya. Corona. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya kapan nikah, dari gue belum umur 20 tuh gue pengen nikah muda. Lu tuh gak tahu ya, after nikah tuh lebih serem. I know, nah makanya setelah gue menjalani udah lewat 23, terus sekarang udah 26, kayaknya nikah bukan tujuan hidup utama gue deh, bukan cita-cita gue. Ya udah, kayak jalanin aja, let it flow. Iya, gak usah buru-buru lah Kak. Enjoy dulu aja kali. Enjoy, aku enjoy my life. Ya semoga lah 2 tahun lagi kali ya. 28. Ya pokoknya sebelum 30 lah, doain aja, amin. Sekarang udah ada calonnya? Masih meyakinkan diri. Kenapa? Lu masih nggak yakin sekarang? Kalau misal gue yakin dia nggak yakin atau dia yakin gue nggak yakin, ya belum ketemu tengah-tengah kan. Tapi ada berarti rahasia antara iya dan enggak nih. Tunggu aja kan, siapa tahu ntar gue share gue lamaran, who knows. Iya sih, kenapa sih anak-anak JKT tuh demen banget surprise ya, kayak tiba-tiba surprise, diem lamaran, diem nikah. Iya, karena kalau menurut gue sih ya emang gue nggak pengen publish relationship gue di sosmed gitu kan. Biar jadi bukan santapan publik gitu kan. Ya udah ntar aja, kalau udah pasti baru ntar gue share. Gue kan nggak mau ntar kalau tiba-tiba putus terus gue harus hapus gitu kan, feed gue rusak. Gak usah dihapus lah, justru diganti captionnya kayak caption aja. ya. Ngapain ganti-ganti? Lu berarti sekarang let's say in relationship misalnya, berarti akan menikah di umur 27 28 ya? 28 2 tahun lagi. Ya doain aja ya. Iya. Emang udah yakin? Apa? Lo udah yakin mantap banget sama diri lo mau nikah apa belum? Belum. Gue belum cukup sama diri gue sendiri. Kan tadi gue bilang gue mau punya rumah dulu. Emang terus kalau setelah lo punya rumah, lo mau punya apa lagi? Rumah mah gampang buat lo achieve menurut gue. Lo bisa KPR nggak tanpa DP, lo udah bisa punya rumah. Iya sih. Sumpah KPR tuh nggak semudah itu loh apply-nya. Gue udah cari tahu, man. Lo udah apply, udah coba apply? Belum. Cuma kan setahu gue kalau misalnya lu bukan karyawan tetap, susah. Iya. Yang karyawan tetap aja juga masih diperiksain gitu-gitu kan, BI checking gitu-gitu. Tapi kan lo juga nggak pernah ada rekor buruk. Iya sih. Ya udahlah. Kenapa rumah? Karena itu wasiat dari almarhum bokap gue. Kenapa? Dari mendiang bokap gue. Jadi ya udah, itu warisan kan, warisan dari uang rumah gitu. Kan dulu kan kita punya rumah di Jawa Timur, terus udah dijual. Terus bokap gue meninggal, ya jadi gue dapat warisan itu. Wasiatnya adalah dia pokoknya itu duit harus jadi rumah lagi. Gitu. Ini lo mau menambahkan uangnya atau lo kayak udah uang itu disimpan aja, gue cari uang lagi buat beli rumah sendiri apa gimana? Menambahkan. Oh, nambahkan. Berarti emang lo mau punya rumah segede apa? Nggak gede-gede. Kalau gede-gede juga gue bersihinnya males. Ya yang nyaman ya. Tapi harus di Jakarta. Sejujurnya kalau buat di Jakarta sih duitnya nggak cukup ya. Gue kayak udahlah di pinggiran aja, nggak apa-apa. Iya, gue juga kalau misalnya gue dapat kesempatan punya rumah, gue nggak perlu di Jakarta, kayak Tangerang, BSD, it's okay. It's okay. Cuma masalahnya gue juga belum punya mobil, susah. Berarti 8 tahun lo kerja, uangnya kemana? Buat bayar kuliah. Iya, kita kuliah. Kan gue ngekos, biaya makan, transport. Berarti langsung habis di kehidupan sehari-hari. Iya, begitulah. Gitu ya. Sekarang waktunya untuk earn money. Yes. Gitu. Tapi udah mulai nabung lagi sih. Mulai nabung lagi. Jujur itu emang susah banget nabung gue. Parah. Tapi kayaknya lo emang konsumtif ya orangnya. Iya, cukup konsumtif. Gue impulsif, kayak bulan ini gajian, gue udah siapin buat check out doang. Udah masukin keranjang dulu. Berarti lo udah milih-milih gitu ya. Iya. Lo sukanya belanja apa sih, fashion atau skincare, makeup? Gue lebih ke fashion sih. Jujur gue tuh orang yang malas skincarean. Cuma ya hoki aja, bukan tipe yang kulitnya jerawatan gitu kan. Paling kalau kayak tamu bulanan gitu kan. Gitu sih. Uangnya berarti habis di baju gitu. Apalagi dulu gue suka kayak kalau kita handshake, suka pakai baju yang aneh-aneh, cuma bisa sekali pakai doang. Ngapain lah gue cosplay jadi Princess Aurora, jadi Princess Jasmine. Iya, lu aneh-aneh sih. Jadi Ariel lah, jadi tengkorak dulu ya. Lah kan itu kan tapi Halloween. Oh iya, Halloween. Bener. Udah. Berarti dalam waktu dekat lu mau rumah dulu apa mobil dulu? Rumah dulu lah ya. Rumah dulu, kenapa?
Ya masa gue mau mandi mau hidup di mobil. Iya sih. Tapi kan kalau misalnya rumah, let's say lu punya rumah, tapi lu gak punya mobil, maksudnya gak punya kendaraan, susah juga gak sih? Iya makanya sih gue niatnya carinya yang deket transportasi umum yang gampang gitu. Kalau lu misalnya lu beli rumah di Bekasi misalnya, terus lu kerjaan di Jakarta, lu akan memakan uang lu untuk transportasi juga. Iya makanya itu gue sebenarnya yang masih menjadi pergunjingan Iyalah. ya intinya gue galau lah, masih kayak kalau gue ambil apartemen masih bisa di sekitaran Jakarta. Tapi keluarga gue nggak bolehin karena nggak SHM. Ya benar. Nah kalau mau beli rumah duitnya nggak cukup buat di Jakarta, harus jauh. Jadi ya udahlah nabung dulu aja intinya gue. Lu yakin di umur berapa lu bisa beli rumah? Lu udah settle di umur, maksudnya settle untuk beli ngambil rumah atau lunas bayar rumah? Kalau ngambil rumah mungkin 28 tahun lagi lah ya. Setahun 2 tahun lagi lah. Berarti dengan lu kerja banyak-banyak gini, uangnya udah pasti lu akan buat beli rumah. Itu udah pasti tujuan lu. Iya, abis itu gue nabung lagi buat nikah. Oh my god, nabung mulu ya. Siapa tahu lu nemu orang yang kaya banget, udah lu nggak perlu keluarin buat ini. Buat nikahan. Ya amin aja. Siapa yang berani nolak kan? emang tipenya tipe suami idaman ya. Kalau lu udah bukan ngomongin cowok idaman sih, suami idaman lu kayak gimana? Sayang sama gue, sayang sama keluarga gue, mau nerima teman-teman gue, lingkungan gue, terus agamanya kuat, seiman, banyak ya. Terus visioner, apalagi ya? Jujur, setia, banyak banget. Banyak ya. Gak ada manusia yang sempurna karena pasti... Kan gue gak nyebutin ganteng loh. Oh berarti yang jelek gak apa-apa? Ya jangan yang jelek banget lah, yang sengaja dibawa kondangan gak malu-maluin. Ya gak apa-apa lah, jelek kan kalau pacaran sama lu bisa jadi cakep kalau lu pinter dandanin. Iya sih benar. Ya gak? Yang penting kalau buat gue cakep menurut gue lah, cakep buat gue nya kan cakep dilihat, juga. Iya, ganteng kan juga relatif dong. Benar. Ya ampun karena. Tapi apalagi ya yang mau gue tanya, gue excited kalau soalnya sebenarnya lu banyak banget yang mau dibahas sama lu dari lu ngerantau terus lu ke Jakarta bisa survive 8 tahun sendiri loh. Dulu kan lu pas ke Jakarta umur masih kecil banget 17 kan? kecil banget lah. Itu 17 tahun di Jakarta susah banget lah. Terus gue kemana-mana naik motor. Sampai sekarang masih. Masih gue berangkat kantor kan gue WFO mulu ya. Ya udah gue naik motor. Kos gue di pusat, kantor gue di Jakarta Barat. Kenapa lu gak pindah ke Barat aja? Gak rela, soalnya gue udah kayak keluarga sama teman-teman kosan ya. Ada Siska, Anin. Oh iya. Jadi sama mereka ya. Semua di situ. Meskipun sebenarnya banyak yang lebih murah ya kosan. Iya. Cuma gue dari awal. Iya. Gue sempat mau pindah kosan, sumpah. Terus tapi yang punya kosannya tahan gue kayak gak apa-apa, kasih diskon deh. Iya. Ya karena udah jadi keluarga juga kali ya. Gue dari awal tuh kosan masih dicat putih nih kayak masih belum jadi 100%. Gue udah nempatin. Wow. Tapi nyokap nggak nyuruh lu balik, udahlah nggak usah di Jakarta gitu. Nyokap gue mah suka-suka anaknya. Yang penting anaknya happy. 2. Gue anak pertama. Adik lu cowok. Umur? Dia lahir 99 tuh berarti berapa? Sekarang berarti 22. Dia nggak merantau ke Jakarta juga? Dia lagi di Jakarta juga by the way. Dia join tim e-sport gitulah. Tapi bukan tim e-sport yang udah gede banget. Berarti dia juga ngerantau di Jakarta. Berarti nyokap sendiri dong di sana. Iya, kasihan ya. Makanya gue pengen beli rumah biar bisa kumpul gitu. Nyokap lu tadi jadi dibawa ke Jakarta. Gitu. Wow. Sebenarnya nyokap gue nggak kesepian sih kayaknya. Cuma maksudnya ya teman-teman dia banyak. Dia tuh aktif banget sama kayak gue. Sama lu juga aktif banget. Bahkan nyokap gue sekarang ngelesin renang kan. Bingung gue. Dia asal dulu enggak. Nyokap gue perasaan dulu nggak bisa berenang. Sekarang tahu-tahu bisa gaya apa? Yang begini kayak kupu-kupu ya? Apa kayak lumba-lumba tuh? Aduh nggak tahu. Ya itulah pokoknya. Oke, ngajar senam juga. Tapi dia nyanyi juga nggak kayak lu? Enggak, dia kalau nyanyi fals. Tapi suara lu bagus banget sih kak. Nggak banget ya, bisa nyanyi lah. Kalau sekarang kalau nanti kemarin udah sama Aurel. Berarti kalau nanti apa? Sendiri. Ada collab sama. Nggak tahu sih, nanti lihat aja ya. Jadi apa enggaknya? Emang udah rekaman belum? Udah proses ke situ, udah proses rekaman. Cuma kan karena keluarin single yang ini dulu,
kan nanti biar nggak rebutan exposure dong. Terus ya udah tunggu aja tanggal mainnya. Kalau main tentang apa namanya, kalau yang sama Aurel tentang apa kemarin Aurel sudah sempat cerita, gue lupa Apa tentang apa yang sama Aurel, lagunya tentang judulnya jangan ganggu. Jadi jangan ganggu. Iya, jadi intinya kayak si cewek yang ingin setia sama pasangannya meskipun ada yang gangguin gitu. Kalau sekarang ada yang gangguin gak? Siapa? Lo? Nggak ada. Nggak ada yang gangguin? Gak mungkin sih. Pasti ada teman-teman kantor lo, pasti ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau single yang kedua, single kedua ya? Enggak, single pertama ya berarti jatuhnya ya? Single pertama di-spill sedikit aja. Tentang Apanya? Apa? Lagunya tentang apa? Kurang apa? Genrenya aja deh. Ya boleh. Genrenya masih rock. Oh iya, lu kan rocker ya? Dari kenapa pergi nyusul, aku Rona. Kenapa sih lu ngerok? Emang lu suka rock? Apa sih? Sebenarnya karena gue dulu kan waktu udah mulai ngeband dari SD. Jadi penyanyi band maksudnya. Genrenya emang rock kebanyakan. Terus gue ngefansnya sama kayak Tantri Kotak, sama Anggun C. Sasmi yang suaranya emang strong gitu kan. Ya udah, terus gue ngerasa suara gue juga cocoknya di lagu-lagu kayak gitu. Bukan yang ballad gitu-gitu loh. Iya sih, bener-bener. Lu suara nada lu tinggi. Iya gak sih? Terus gue bukan tipe yang suaranya lembut, gitu kan. Jadi ya udah, gitu. Tapi ya pengen sih nyobain genre lain. Sebenarnya bisa-bisa aja man, cuma kan biar konsisten gitu kan. Ya gak? Tapi kalau disuruh pilih, jadi musisi apa jadi wanita karir? Jadi businesswoman. Businesswoman. Emang lu sekarang udah punya bisnis? Kan asuransi itu termasuk bisnis. Oh iya. Berkarir di asuransi. Menguntungkan emang? Wah, menguntungkan tentu saja. Berarti lo jago approach orang. Banyak yang bilang sih gitu ya. Cuma gue ngerasa gue masih butuh banyak belajar. Karena kayak ya adalah kekurangan lah pasti. Apa? Menurut lo apa kekurangan lo? Gue itu orangnya satu kurang detail kan. Maksudnya karena gue sanguin, kalau kata orang sanguin itu gak detail orangnya. Jadi emang jago approach orang nih. Tapi kalau kayak buat jelasin secara detail banget, secara rinci, pokoknya gue orangnya gak kritis gitu loh. Oh ya, terus? Gitu. Itu kekurangannya. Tapi terus gue pelupa. Kadang misal gue udah approach satu orang ini, itu kan ada kayak step-stepnya gitu kan buat approach klien. Di tahap 1 kan misal gue perkenalin produknya atau konsepnya gitu kan. Nanti pertemuan selanjutnya baru kayak kita bawain ilustrasinya gitu, terus jelasin produknya segala macem kan. Nah itu gue kadang suka lupa gue udah approach siapa aja ya kemarin yang pertemuan pertama gitu. Jadi kayak ada yang lupa aja kelewat gitu, tahu-tahu orangnya udah ambil sama orang lain. Sekarang udah punya nasabah berapa? Berarti 30-an. Banyak ya. Gila. Itu teman by teman dulu pertama. Teman, keluarga dan teman. Iya ya. Dia mukanya Yuhi banget tau. Ya lu pertama kali Yuhi ya? Iya. Yuhi kan dulu gue tahu lu tuh pas di ini apa deh? Sounds Good. Manatsuno Sounds Good. Gue tahu muka lu di situ. Itu gue masih belum pakai alis. Emang belum pakai alis? Belum, itu kan dulu masih di make upin, gak boleh make up menor. Iya sih, dulu masih kecil soalnya. Sekarang udah terlahir dengan mature gitu ya. Kenapa lu potong rambut kak? Karena gue seumur-umur belum pernah rambut pendek. Sekarang pede pakai rambut pendek. Awalnya kayak potong gak ya gitu kan. Ya udahlah, kalau misal nggak cocok ya udah, ntar gue pakai shampoo yang pemanjang rambut itu biar cepat panjang. Ternyata cocok. Banyak yang bilang lebih cocok pendek. Iya, gue lebih suka pendek sih. Kayak lebih dewasa aja. Lebih rapih gitu ya. Dan lu pakai blazer di sini apa? Iya, emang gue lagi suka banget pakai blazeran. Emang suka yang kayak gini stylenya, gayanya. Jadi kelihatan lebih smart. Iya, kayak enggak sih, kayak wanita karir aja, karir banget gitu. Kemarin pas ketemu sama manajer lu, terus ngomong sekarang Ronald tuh udah kerja, lo kerja di mana nih? Jadi dekat tempat lu, kata dia. Terus gue WFO mulu, jadi susah ya ngatur jadwal lu susah. Lu tuh tetap sibuk, tapi lu tuh masih sekarang kan lu bisa entertain juga masih jalan. Di kantoran juga masih jalan, terus konsultan juga jalan. Dulu juga lu pas lagi di kampus, itu tuh juga kampus sama JKT tuh imbang banget. Maksudnya lu di JKT nggak pernah yang namanya izin.
Di kampus pun juga lu nggak pernah bolos, ya nggak? Iya. Kenapa lu bisa begitu? Ya ngatur waktunya aja sih. Gue tetap izin JKT dulu. Gue itu jadi dulu waktu zaman kuliah kan kita lu kelas siang sih, kalau gue kan kelas pagi. Oh iya. Kan gue kelas pagi. Lu kan juga kadang ada kayak dahsyat gitu Iya pagi. sih. Berarti itu nggak kuliah? Iya, kalau kayak gitu kalau emang harus banget gue yang ikut. Misal gue senbatsu di lagu itu, ya kan gue wajib ikut kan. Oh iya, lu juga senbatsu kan? Iya. Ya udah kalau emang harus banget gue ada ya gue izin kuliah, kan ada jatah absen. Tapi gue nggak pernah kelewat sih jatah absennya. maksud sih? Iya. Gue nggak pernah enroll ya. Enroll. Gara-gara absen gue nggak pernah. Tapi gara-gara apa pernah? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah, gue belum pernah enroll. Jangan lo sama dekannya ada main kali. Dekan kita waktu itu siapa? Kagak ada, sumpah. Ya, ada lah. Pinter-pinter ngatur waktu aja. Justru sumpah gue bahkan pernah berantem sama salah satu dosen. Bukan berantem sih, kayak agak keras gitu gue ngomong. Gue jawabin dia. Kenapa? Jadi waktu itu ada acara apa ya, pokoknya gue harus izin, kita lagi UTS. Terus gue izin kan. Nah si dosen yang ngajarnya ini udah okein, bolehin, izin. Tapi si dosen yang dia waktu itu lagi di akademik gitu, kayak kan gue ngasih surat izin. Terus dia bilang, saran saya mending kamu fokus kuliah dulu, gak usah kerja dulu. Terus gue jawabin, kalau saya gak kerja saya gak bisa bayar kuliah pak. Terus dia diem. Bisa tau dia mau bayarin kuliah lu. Haha. Jadi lu ini lu maksudnya di JKT juga lu nggak pernah bentrok, di kampus juga nggak pernah bentrok. Ini pasti salah satu ada permainan nih. Permainan apakah itu ya? Nggak ada sumpah. Kayak ya emang nilai gue nggak terlalu bagus banget. Cuma ya aman lah. Apa lu ada orang dalam di kampus? Apa di JKT lu ada orang dalam? Apa lu ada main sama Apa lu ada main sama Nggak ada. Ada. Enggak. Ada. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak, ya emang korbannya sebenarnya di antara dua itu kagak ada yang maksimal banget aja gitu. Tapi kayak bang hidup lu lurus-lurus aja deh. Ya, dari dulu gue nggak suka cari masalah soalnya. Cari masalah dong. Nggak bisa, gue tuh plekma, sanguin plekma. Nggak kayak ya udah flat aja. Nggak flat sih, maksudnya baik-baik aja gitu. Iya, gue kan gerakan non blok. Lu nggak mau gitu sekali-sekali punya masalah? Punya dulu bukan punya ya? Ya sempet waktu masih di dalam situ. Apa sih, lupa ya deh. Aduh, males banget dibahas lagi. Jadi gue waktu itu emang sempet nggak datang, telat banget, sampai udah mau akhir banget baru datang ke lasionya teman gue. Kenapa? Ya, jadi lu telat gitu? Ya, telat. Itu hari apa? Lasionya teman gue itu hari apa? Hari Minggu. Minggu kan asal lu nggak kuliah, nggak kemana-mana, ngapain emang? Iya emang waktu itu lagi ada acara di luar kota. Padahal gue udah balik, gue udah berangkat ke Jakarta dari pagi banget. Ternyata masih nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Macet. Lu berarti nggak solid sama teman lu, Kak. Jangan gitu dong. Lu parah banget sih. Untung teman gue baik. Gue emang kompor di sini. Tapi emang itu gue akuin gue yang salah sih. Emang gue salah, gue ngelak gimana lagi, ya udahlah. Ya udah nggak usah nangis karena. Sumpah ya, itu gue waktu nyampe teater, gue buka pintu backstage, teman gue udah ini lagu Sakura no Hanabira Tachi, lagu terakhir. Terus lu akhirnya datang. Gue langsung nangis banjir. Ya udah. Tapi tetap masuk stage ya? Nggak masuk stage, gue tunggu di backstage. Oh iya. Tunggu diadili. Ya. Terus jadi drama deh itu. Iya. Yaudah, itu drama pertama dalam hidup gue kayaknya. Drama pertama dan terakhir apa enggak? Enggak. Apalagi ada lagi? Enggak ada lagi. Udah drama pertama dan terakhir. Iya. Di sana bukan dalam hidup gue ya kan. Enggak tahu ya ke depannya bakal ada apa di hidup gue. Jangan ada yang apa-apa sih yang aneh-aneh. Enggak lah, mungkin sekarang karena udah enggak terkait, mungkin yang sebenarnya masalah di luar tuh udah bukan masalah buat gue. Gimana? Misalnya masih di dalam, itu sebenarnya masalah. Iya. Di luar tuh udah bukan masalah, ngerti nggak? Yeah. Maksudnya di sana kan ada rules yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya di luar tuh itu bukan rules yang gimana ya? Yang fatal tuh bukan gitu. Let's say nggak sama cowok, nggak pacaran,
di dalam kan lu salah banget kalau lu pacaran, di luar lu nggak bakalan masalah sih. Iya. Gue justru sekarang ditanyain, Karona mana pacarnya? Kok lo punya pacar? Iya, malah apa ya? Kalau lu keluar, biasa kan kalau member keluar terus langsung posting sama cowoknya gitu. Ini lo enggak, lu jaim ya? Apa gimana sih? Gue diem-diem bae, ntar tahu-tahu gue lamaran. Tungguin aja. Itu sakitnya lebih dalam Kak dibanding dong. lu spill dulu. Yalah, Ya lu nanti gue langsung ngebom spill kalau kayak gitu. nanti. Tunggu gue mengeluarkan karya-karya dulu lah. Nah, karya dulu baru nanti ya itu belakangan. Kalau udah yakin banget, baru. Mimpi terbesar lo apa selain lo punya rumah ya? Mimpi terbesar lo mau jadi apa sih? Gue pengen punya keluarga bahagia. Emang ibu-ibu beda. Rono literally tua banget. Tapi emang kayak mungkin impian kita itu kan suatu hal yang kita nggak dapetin kan sebelumnya kan. Ya itu kayak gue pengen punya keluarga yang kalau bisa dibilang dulu tuh waktu gue kecil kan kayak keluarga gue tuh bukan yang dari keluarga kaya banget gitu kan. Jadi kayak ya gitu hidupnya agak susah berjuang banget gitu loh. Kayak gue sampai harus kerja juga gitu-gitu. Ya nggak yang bawah banget. Cukup. Cuma gue pengen kalau gue punya anak gue udah bisa menikmati hidup gitu. Kayak gue bukan orang kaya tapi anak gue harus jadi anak orang kaya. Gue demen sih sama semua member JKT. Semuanya tuh yang berjuang buat hidupnya, tapi menurut gue JKT tuh ngejadiin kita jadi cewek mandiri yang bener, independen banget gitu. Strong mentalnya kayak. Wah, iya sih. Iya kalau kayak lu ngerasain gak sih lu setelah graduate lu kerja itu kayak mungkin kalau orang yang belum pernah kerja sebelumnya baru fresh graduate kerja itu kayak shock gitu kali ya. Belum pernah kerja sebelumnya kayak ternyata banyak tuntutan terus kayak ternyata waktunya gimana masih belum terbiasa ngatur waktu. Kalau kita kan udah terbiasa gitu. Iya, kita maksudnya lu jam 1 malam pun lu harus bangun ya lu bangun gitu kan. Udah ketemu banyak orang juga. Benar. Pressure lu udah dapetin semua pressure di sana gitu. Jadi kayak di luar lah gak ada apa-apanya coy. Iya gak sih? Dulu gue awal-awal keluar mikirnya begitu ya. Dan mungkin emang karena gue juga cuek. Jadi yang ya biasa aja gitu. Iya. Ya gak sih? Gak terlalu shock culture lah. Malah sebenarnya kalau pas keluar JKT lu kerja kantor justru itu kayak jadi yang lebih enak buat lu. Karena waktunya tuh udah yang udah pasti 9 to 5 misalnya ya, 9 to 5 udah pasti. Kalau JKT kan lu nggak nentu, lu libur aja lu nggak tahu kapan. Iya sih benar. Gue nggak pernah izin liburan selama gue jadi member. Kalau gue liburan mulu. Ya itu mungkin kan kalau misal lu liburan, kalau gue maksudnya ngaturnya sama kuliah doang gitu. Kalau gue semua gue atur. Tapi lu hebat sih. Ya masih berjuang. Tapi capek gak? Capek. Tapi kan emang kalau kita mau mencapai sesuatu harus ada harga yang dibayar. Iya betul sih. Terus apa lagi yang mau lu lakuin ke depannya? Ya itu sih paling promo single gue Jangan Ganggu sama persiapan untuk next single. Terus nabung. Mau Kak, tapi nggak apa sih lu konsumtif juga nggak apa-apa. Tapi nanti ya lu dapet apa ya? Kalau menurut gue orang konsumtif itu sebenarnya bisa diolah jadi hobi sendiri. Misal lu beli baju banyak, ya bajunya lu bisa lu jualin lagi. Thrifting ya? Iya sih. Gue sempet sih jual-jualin. Cuma kayak lama-lama gue males juga maketin barangnya lah, COD lah. Ya emang itu udah aturannya, lu jualan lu anter lah. Bener. Tapi gue emang kepikiran sempet kayak pengen punya online shop deh. Iya. Kenapa gak dibikin? Ya mungkin nanti ya, kumpulin dulu modalnya. Terus apa lagi lu mau jadi apa lagi sih? Dulu kayaknya lu pengen jadi apa ya? Gue tuh inget apa? Gue pengen jadi desainer. Iya, desainer. Aslinya. Iya. Jadi dari SMP. Gue ingetnya lu pas Tevi juga kan desainer. Lu juga desainer. Iya, gue desainer. Jadi sebenarnya sebelum keterima JKT itu gue udah keterima di salah satu kampus swasta di Surabaya. Yang ada jurusan Fashion Design and Business. Udah keterima tuh gue jalur prestasi, kagak pakai tes yang aneh-aneh. Terus bayarnya murah lagi kan. Terus keterima JKT, jadi gue milih cuan. Tetep ya. Iya. Terus ya udah kan cuan life. Kan kalau misal kuliah gue keluarin duit belum buat bayar kosannya segala macam kan, kasihan orang tua gue ya di sana. Kalau di sini kan gue dapat gaji gitu. Benar. Nah tapi jadi gue gap year setahun kuliahnya karena bingung mau masuk mana. Tapi akhirnya lu memilih kampus yang itu. Kampus kita itu. Tapi lu kampus di situ merasa dapat koneksi banyak gak? Enggak.
Jujur, karena gue kan kupu-kupu, enggak iya. kuker-kuker. Kuliah kerja. Gue iya. Jadi gue kurang banyak nongkrong, gue kurang banyak kenalan di kampus tahu. Gue Sumpah. juga sih. Tapi lu tuh masih sering nongkrong mana Gue kampus sih suka nongkrong. Gue sih lebih banyak ngobrol di kelas. Jadi ya udah, maksudnya kalau emang libur gue pasti ngajak anak-anak kampus buat nongkrong. Nah, gue itu ya gue ada kayak bukan geng sih. Ya yang deket sama gue lah. Gue kan anaknya nggak geng-gengan. Beda ya kalau gue harus geng banget. Gue bisa kemana aja. Nyadar gak sih kalau di JKT juga gue kan nggak geng-gengan ya kan. Gue bisa main tiba-tiba main sama ini, tiba-tiba main sama gen berapa gitu. Jadi ya udah. Sebenarnya gue supel. Cuma karena nggak ada waktu aja. Waktu dulu kuliah gue nyesel sih. Sebenarnya nih buat kalian semua yang masuk kuliah, yang masih kuliah, banyakin koneksi di kampus. Kalau sekarang lagi Zoom meeting Kak, gimana tuh Kak? Oh iya benar juga ya. Gimana? Susah Gue juga juga, Kak. bingung ya. Tapi kita beruntung lah, kita masih bisa banyak bergerak. Misalnya kan nggak ada yang tahu ya ada pandemi kayak gini. Dulu kita ya ilah, dulu tuh bikin teater, bikin apa tuh lebih banyak ininya juga sih kegiatan kan. Dan banyak keluar duitnya. Iya bener. Lo nggak mau lanjut S2? Sempat kepikiran lanjut kan, kayak lu Axel ya? Iya Axel. Gue sempat kepikiran ambil Axel, cuma setelah gue pikir-pikir, gue keluar duit, gue nabung lagi. Iya. Terus gue kapan buat diri gue sendiri? Gue sekolah mulu, ya pengen sih ya mungkin nanti someday kalau gue udah punya rumah, gue mau daftar S2. Tapi gue juga sama Kak mikirnya kayak lu gitu. Cuman pas kemarin gue ngambil Axel, gue tuh considernya yang kayak ya udah gue lebih baik nggak punya duit sekarang banget, tapi nanti gue akan earn money banyak gitu. Kalau gue mikirnya gitu. Jadi bener-bener gue sama kayak lu, gue dalam waktu 6 tahun tuh gue nggak punya duit sama sekali tabungan, nggak ada. Setelah itu baru gue ya udah gue ngumpulin duit abis mulu buat kuliah kan. Tapi kita pejuang kuliah sendiri ya kan. Zaman kuliah kangen sih. Kangen ya. Kangen apa ya? Kangen ketemu teman-teman. Kangen ujian-ujian, kegiatan-kegiatannya. Meskipun tuh mengeluarkan duit ya, nggak dapet duit. Nggak dapet duit, tapi dapet senang. Dapet pengalaman. Ya. Kelas ya, visi misi lu apa dalam hidup? Visi misi gue ya, work hard, play hard. Terus lu harus totalitas. Kenapa? Dalam setiap yang lu lakuin. Karena gue belajar dari pengalaman gue, kalau setengah-setengah ya udah nggak ada yang berhasil gitu. Misal misal lu ahli dalam nyanyi, nari, nah lu pilih aja salah satu, lu tekunin gitu ya. Iya. Karena kalau kayak gue kan gue bisa banyak hal, tapi nggak ada yang master gitu. Jadi lu pilih salah satu, totalitas gitu. Ya sih gue kayaknya nggak pernah nekunin sesuatu deh. Sama, itu juga kesalahan gue. Mau coba semua. Sama. Kayak penasaran hal-hal baru gitu ya. Tapi berarti sekarang yang paling lu tekunin apa? Jujur gue masih nyari juga yang paling gue suka. Quarter life crisis banget. Tapi nggak apa sih, menurut gue sekarang namanya masih muda ya kan. Ya udahlah, lakuin aja semua yang mau lu lakuin. Do what you love what you do. Kalau nanti mungkin setelah lu 2 tahun ke depan kali ya, mungkin lu udah tahu lu mau apa. Iya. Dan cuan. Cuan. Enggak ngomong. Oke, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Buat bintang tamu selanjutnya siapa nih gestarnya? Rona lagi. Boleh. Masih banyak yang belum diomongin. Iya, banyak banget. Kita nggak kerasa nih udah berapa menit. Ya udah guys, sampai ketemu di ngaco berikutnya. Bye bye.